Gunung Sindoro adalah salah satu gunung yang ada di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai ketinggian 3.153 meter di atas permukaan air laut, dan menjadi gunung yang cukup banyak dikunjungi oleh para pendaki. Seperti apa keseruan mendaki Gunung Sindoro? Tonton video ini hingga akhir. Selamat mendaki online! Oke teman-teman, saat ini kita lagi ada di perjalanan menuju Gunung Sindoro. Tepatnya kita lagi ada di sekitaran Secang. Dan kali ini sekarang jam 9:04, ada baiknya kita untuk isi pondasi terlebih dahulu, karena logika tanpa logistik sama dengan logila. Halo teman-teman, ketemu di channel saya. Ini adalah video cerita perjalanan saya ketika mendaki Gunung Sindoro. Dan di video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi sebanyak mungkin yang saya tahu terkait pendakian Gunung Sindoro. Harapannya sih video ini dapat menjadi referensi teman-teman untuk yang mau mendaki Gunung Sindoro, khususnya jalur Sigedang. Mungkin video ini bisa dijadikan rujukan untuk 1 hingga 2 tahun ke depan. Lebih dari itu, perlu referensi lain untuk update informasi. Kami memulai perjalanan dari kota Jogja. Niatnya sih mau berangkat habis subuh, tapi ternyata ngaret. Saat pukul 8 pagi, kami baru mulai berkendara dari kota Jogja. Di tengah perjalanan kita nemu spot yang cukup asik ya. Di depan sana ada Gunung Sindoro yang lagi cerah-cerahnya. Terus di sebelah kiri sini ada Bukit Sikendil dan kawan-kawannya yang juga sangat cerah. Semoga nanti pas kita naik juga cuaca mendukung seperti ini, kita dapat cerah sampai atas. Terus nanti sore ya sunset. Oh ya, ini ngomong-ngomong kita belum jadi makan ya, soalnya tadi bingung mau makan apa. Sampai ini akhirnya malah udah tiba di base camp. Paling sekitar 5 menit lagi kita sampai base camp Gunung Sindoro via Sigedang. Yaudah, kita lanjut aja ke base camp, nanti kita cari makan di sekitar base camp. Yuk. Pukul 12 siang kami tiba di base camp pendakian Gunung Sindoro. Dan hal pertama yang kami lakukan adalah tidur. Dikarenakan jam 12 siang petugas base camp sedang beristirahat. Kami pun melakukan registrasi saat pukul 1 siang. Sebelumnya kami harus mendata barang bawaan kami yang akan kami bawa naik. Setelah itu barulah kami melakukan registrasi. Dan biaya yang diperlukan adalah Rp30.000 per orangnya. Kita udah habis registrasi, jadi per orangnya ini sekitar per orangnya Rp30.000 plus parkir kendaraan Rp10.000. Dan ini kita juga udah packing ulang. Dan mari kita lanjut untuk mendaki Gunung Sindoro via Sigedang. Yuk. Pendakian pun dimulai. Untuk mendaki Gunung Sindoro via jalur Sigedang, kita dapat nge-cheat terlebih dahulu, alias kita dapat memulai pendakian dengan naik ojek. Ketanggung-tanggung, kita bisa diantar ojek hingga tiba di pos 2 nanti. Dan untuk sekali ngojek kita perlu merogoh kocek sebesar Rp35.000. Kami mulai ugal-ugalan di tengah kebun teh. Nafas motor kembang-kembis meraung-raung mengikis jalur batuan yang halusnya minta ampun. Sebenarnya bisa juga sih kita mulai trekking dari base camp. Mungkin sekitar 1,5 jam hingga 2 jam untuk tiba di pos 2. Atau
Untuk teman-teman yang mempunyai tenaga kuda, mungkin setengah jam sudah sampai. Kami akhirnya tiba di pos 2 setelah ugal-ugalan di jalur selama kurang lebih 15 menit. Asik. Asik. Asik apa deg-degan? Campur aduk. Ya ampun. Luwih, iya sama sih kayak Sindoro. Sindoro sih, ya kadungnya sama kan, Sumbing juga tuh, tapi lebih parah kok. Tapi kan nek Sumbing kan nang ngarep. Iya, kurang nyampe. Ya, Oke, kita udah tiba di pos 2 jalur Sigedang. Setelah sebelumnya kita ngecit, kita ugal-ugalan naik ojek. Jadi dari base camp Sigedang sampai di sini bisa kita tempuh paling kurang lebih 10 menit sampai 15 menit dengan naik ojek. Ya kalau jalan kaki paling 2 jam lah. Pos 2. Dan kita akan memulai trekking dari tempat ini. Ayo. Untuk mengawali pendakian pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dari kita berangkat sampai turun nanti, diberi keselamatan hingga kita tiba di rumah nanti, dan semoga ada pelajaran yang bisa kita dapat dari perjalanan kali ini. Berdoa dimulai. Amin. Yuk. Yuk lihat yuk. Oh. Setelah melewati pos 2, kita baru mulai tuh pendakian yang sebenarnya. Kami memulai trekking di area kebun teh, dan medan yang kami lalui langsung menanjak. Jadi medan pertama yang kita lalui setelah kita melewati pos 2, setelah kita turun dari ojek, adalah berupa perkebunan teh. Dan sebagai informasi aja, perkebunan teh ini dikelola oleh PT Tambi. Jadi untuk yang belum tahu, PT Tambi itu adalah perusahaan perkebunan teh yang cukup legendaris, yang telah berdiri semenjak era kolonial Belanda pada masa lalu dan masih eksis hingga saat ini. Dan ini sebelah kiri dan kanan jalur adalah perkebunan teh. Mantap. PT Tambi dulunya dimiliki oleh Belanda, mulai berdiri semenjak tahun 1885. Dan saat Indonesia merdeka, kepemilikan perusahaan PT Tambi diambil alih oleh Indonesia. Hingga sekarang perusahaan ini masih eksis dengan teh hitam dan teh hijau yang menjadi andalannya. Lia aman, Lia? aman. Yakin aman? Kok Aman. meragukan? Aduh. Enggak. Jam 2:04 kita tiba di Patok Besi. Jadi kurang lebih dari pos 2 tadi kita tempuh selama 10 menit. 10 menit kita sampai tempat ini. Dan si Patok Besi ini adalah penanda atau batas dari kebun teh dan hutan Gunung Sindoro. Setelah melewati patok ini, kita akan mulai memasuki hutan heterogen Gunung Sindoro. Saat ini kita sudah mulai memasuki hutan heterogen Gunung Sindoro. Dan sejauh ini dari pos 2 sampai di tempat ini jalur langsung terjal ya. Kita cukup kaget karena medan langsung benar-benar tegak. Tapi asiknya hari ini yang mendaki via jalur ini baru kita berdua. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Sindoro dengan suasana yang lebih sepi, mungkin jalur ini bisa menjadi opsi.
Karena kalau saya tanya-tanya dari sama yang jaga di base camp itu, jalur ini cukup sepi karena akses ke sini cukup agak susah sih. Dari jalur utama dan angkutan ke tempat ini saya lihat-lihat cukup kurang. Jadi emang ya peminatnya agak kurang. Tapi poin plusnya adalah jalur ini menjadi lebih bersih. Oke, mantap. Nah, di sepanjang jalur banyak pohon tumbang yang melintang menutupi jalur. Bahkan ada satu pohon tumbang yang memaksa kita untuk merangkak. Temangsang. Ya, dia mencoba menyusuri akar-akar. Kok akar? Pohon tumbang. Ya, dia seperti tentara yang lagi latihan militer. Pepohonan di kiri dan kanan jalur tidak begitu rapat, hingga panas matahari langsung mengenai tubuh kami. Hal ini membuat kami sedikit-sedikit berhenti untuk beristirahat. Memulai pendakian saat tengah hari ditambah hari yang cukup terik membuat tubuh kami cepat terasa lelah. Saat ini kami mendaki Gunung Sindoro ketika penghujung musim kemarau. Mendaki saat musim kemarau tentu membuat jalur menjadi sangat kering, berdebu. Beruntungnya, beberapa hari lalu tempat ini sempat diguyur hujan, hingga kondisi medan tidak terlalu berdebu. Kita mendaki saat musim kemarau, jadi resikonya mendaki saat musim kemarau, jalur akan lebih berdebu. Tapi untungnya jalur ini tidak begitu banyak, tidak begitu tebal debunya. Kalau saya dengar-dengar beberapa hari yang lalu tempat ini sempat diguyur hujan, meskipun ya nggak terlalu deras sih, tapi cukup membantu. Jadi jalur tidak debu tebal. Syahdu banget. Cuma ada kita berdua di jalur ini. Setidaknya sampai saat ini sih. Tidak ada pendaki lain. Jadi jalur Gunung Sindoro via Sigedang hari ini milik kita. Aduh, ngap. Karena emang jalurnya langsung nanjak terus. Kita istirahat sejenak. Aduh. FYI aja nih, di sepanjang jalur pendakian tidak ada warung dan sumber mata air. Jadi untuk kalian yang mau mendaki Gunung Sindoro, persiapan terkait logistik harus dilakukan secara matang. Jangan sampai kita kehabisan logistik di tengah jalur, kan nanti repot. Sebenarnya ada beberapa jalur lain yang bisa didaki untuk menggapai puncak Gunung Sindoro. Di antaranya ada jalur via Kledung, Alang-alang Sewu, Bansari, Doro Arum, Bedakah, dan jalur yang saat ini kami lalui, jalur Sigedang. Dari semua jalur, saya sudah pernah mengunjungi jalur Kledung dan Alang-alang Sewu. Dari semua jalur yang pernah saya lewati, jalur Sigedang menjadi jalur paling sepi. Bayangkan, hari ini hanya kelompok kami yang mendaki melalui jalur ini. Tepat pukul 3 sore
kita tiba di Batu Tulis, pos 3 Batu Tulis. Sebenarnya kayaknya ini belum pos 3, pos bayangan mungkin ya, pos Batu Tulis. Jadi dari pos 2 tadi kita memerlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk tiba di Batu Tulis. Dan sejauh ini medan cukup terjal ya. Jadi untuk semua saja yang ingin melalui jalur ini, mungkin fisiknya bisa dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Seperti itu, karena medan dari tadi nanjak terus dan minim bonus. Bonusnya ada sih, pemandangan Gunung Prau, Bukit Segendil dan kawan-kawannya. Seperti itu. Kita istirahat sejenak, kemudian kita akan lanjut ke pos 3 yang sesungguhnya, area camp. Dan rencananya kita akan ngecamp di sana. Semoga masih dapat sunset. Yuk lanjut. Menurut pengelola base camp, pendakian jalur Sigedang cukup sepi dikarenakan aksesnya yang cukup jauh dari jalur utama. Ditambah, jarang juga ditemui angkutan umum yang melalui jalur ini. Jalanan menuju ke base camp pun juga cukup ekstrim, berkelok dan menanjak. Jadi untuk kalian yang mau mendaki via jalur ini, jangan lupa pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima. Jalur yang sepi ditambah ketatnya pengelola base camp dalam menangani sampah, membuat akan sangat sulit menemukan sampah di jalur pendakian ini. Semoga tetap terjaga ya. Jadi untuk kamu yang ingin mendaki Gunung Sindoro dengan kondisi jalur yang lebih sepi, jalur pendakian Sigedang bisa nih dijadikan opsi. Di ketinggian kurang lebih 2.500 meter di atas permukaan air laut, mulai tercium bau belerang. Tipis-tipis sih, kena angin. Cuman ya kadang-kadang hilang, kadang-kadang dia muncul lagi. Pukul 15.40 akhirnya tiba di pos 3 yang sebenarnya. Jadi dari pos Batu Tulis tadi kita kurang lebih 40 menit berjalan ya. 40 menit berjalan dengan kontur jalur yang menanjak tapi tidak terlalu sih, sedang. Akhirnya kita tiba di pos 3 area camp. Selanjutnya kita akan mencari tempat yang agak lapang, terus mendirikan tenda. Dan ini harusnya kalau cerah pemandangannya bagus banget. Kita bisa lihat sunset dari sini. Yuk kita cari tempat camp dulu. Jam setengah 6 sore, sebentar lagi maghrib. Dan ini tenda saya. Sayangnya tadi sunsetnya tidak kelihatan karena kabut tebal. Tapi nggak apa-apa, semoga besok cerah dan kita bisa menikmati pemandangan dari puncak Gunung Sindoro. Ya paling malam ini kita mau masak tipis-tipis, kemudian cepat-cepat beristirahat karena rencananya jam 3 nanti kita akan mulai trekking menuju puncak Sindoro.
Semoga cerah dan tidak hujan, karena tadi sempat terdengar suara petir seperti itu. Karena kalau tetap dilanjut sepertinya agak resiko. Akhirnya setelah berjam-jam dihajar medan terjal, sejatinya puncak Gunung Sindoro ada di sebelah sana sih.